Luka. Bueno. Pinju. Bueno. Pinju. Bueno. Pinju. Lihat, Lole pinju. Pinju, pinju. A few moments later. Baik, selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Lestari Dara Cipta Utami Binti selaku dosen pengampu kami dan dosen pada mata kuliah Sejarah Asia. Sebelum kami ingin memulai presentasi kami dengan judul Restorasi Meiji dan Dampaknya serta munculnya Jepang sebagai negara imperialis, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan saya, Purna Valora dengan NIM 2307060006. Perkenalkan, nama saya Agung Anggara dengan NIM 2307060074. Perkenalkan, nama saya Nikita Murtalidan dengan NIM 2307060066. Nama saya Elvida Syanturi dengan NIM 2706030. Perkenalkan, nama saya Itau Sorana Putra Ilus dari NIM 2307060028. Perkenalkan, nama saya Andra Putar Putar dengan NIM 2307060028. Baik, itu sedikit perkenalan dari kami. Sekarang kami akan memulai presentasi kami yang diawali dengan, tapi sebelum kami mulai presentasi kami, ada baiknya kita baca salah satu kutipan teks dari Monkey D. Luffy dari serial anime One Piece, yaitu jangan takut untuk bermimpi karena mimpi adalah tempat menanam harapan dan memetakan cita-cita. Restorasi Meiji. Nah, ini ada beberapa materi-materi kami yang akan kami sampaikan. Yang pertama, latar belakang terbentuknya restorasi Meiji. Lalu yang kedua, proses terjadinya restorasi Meiji dan perubahan yang terjadi. Lalu yang ketiga, dampak restorasi Meiji terhadap modernisasi dan industrialisasi Jepang. Lalu berikutnya ada restorasi Meiji sebagai pemicu munculnya Jepang sebagai negara imperialis. Lalu terakhir dengan materi tindakan imperialisme Jepang setelah restorasi Meiji. Materi pertama yang akan kami sampaikan adalah latar belakang terbentuknya restorasi Meiji. Modernisasi Jepang dimulai dengan adanya restorasi Meiji pada tahun 1868. Restorasi Meiji merupakan suatu pergerakan perubahan yang dipelopori oleh Kaisar Mutsuhito atau yang bisa disebut dengan Kaisar Meiji. Oleh sebab itu, mengapa disebut dengan restorasi Meiji? Restorasi Meiji dikenal juga dengan sebutan Meiji Ishin, revolusi atau pembaruan. Restorasi Meiji merupakan suatu rangkaian kejadian yang menyebabkan perubahan pada struktur politik dan sosial Jepang. Restorasi Meiji terjadi pada tahun 1866 sampai 1869. 3 tahun yang mencakup akhir zaman Edo dan awal zaman Meiji. Restorasi Meiji bisa dikatakan sebagai zaman pencerahan Jepang setelah selama 200 tahun lebih negara Jepang menutupi diri dari dunia luar. Di bawah kepemimpinan oleh rezim Tokugawa. Dengan adanya restorasi Meiji ini, masa di mana Jepang akan menjelma menjadi negara yang maju pun dimulai.
sejalan dengan arti dari kata Meiji sendiri, yaitu yang berpikiran cerah. Nah, modernisasi Jepang terjadi 2 kali, yaitu saat restorasi Meiji dan pasca Perang Dunia Kedua. Pada era Meiji, Kaisar Mitsuhito melakukan restorasi Meiji dengan 3 poin penting. Yang pertama adalah kekuasaan kembali ke Kaisar. Lalu yang kedua dengan memodernkan Jepang. Salah satu caranya adalah mengirimkan pelajar ke luar negeri. Lalu yang terakhir adalah Fukoku Kyohei atau perkuat negara dengan perkuatan militer. Oleh sebab itu, mengapa militer sekarang Jepang sangat termasuk salah satu negara dengan militer yang terkuat. Hasil dari restorasi Meiji pun ini menghasilkan perubahan baik dari segi bidang ekonomi, teknologi, kebudayaan, militer, pendidikan, industri, dan bidang lainnya menjadi modern ataupun ikut maju. Selanjutnya, restorasi Meiji adalah titik balik penting dalam sejarah perkembangan Jepang yang bermula di tahun 1866 dan berpuncak di tahun 1868. Restorasi Meiji juga menandai berakhirnya kekuasaan Shogun, panglima militer tertinggi Jepang, dan diambil oleh Kaisar. Jepang sendiri secara formal sebenarnya masih dipimpin oleh Kaisar yang memegang otoritas tertinggi. Kaisar saat itu adalah Kaisar Komei yang terdudukannya di Kyoto. Namun secara praktis sebenarnya pemilik kekuasaan di Jepang dipegang oleh seorang shogun sejak abad 12. Shogun atau panglima militer ini memegang peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebaliknya, peran Kaisar sangat dibatasi dan hanya seperti simbol saja. Pemberontakan dan peperangan juga sangat masih terjadi selama kekuasaan Shogun demi memulihkan peran seorang kaisar. Berbagai konflik semakin memanas ketika Kesogunan Tokugawa dari Edo yang sekarang menjadi kota Tokyo memegang tampuk pemerintahan sejak tahun 1633. Selama Kesogunan Tokugawa berkuasa, Jepang menutupi diri dari dunia luar atau memperlakukan sokoku yang artinya isolasi, nggak mau berhubungan dengan dunia luar dan hanya berhubungan dengan di dalam itu saja, yang membuat Jepang tertinggal jauh dari negara-negara lainnya. Nah, rezim Kesogunan Tokugawa sangat otoriter dan membuat kehidupan masyarakat Jepang sangat terbelakang sekali. Terjadinya restorasi Meiji ini benar-benar mengubah sistem pemerintahan Jepang serta kondisi sosial masyarakat Jepang saat itu. Jepang pun kembali dipimpin oleh kaisar dan menjadi lebih terbuka terhadap dunia luar dan mau juga ikut bersaing baik dalam bidang apapun, karena mereka sudah mau berhubungan dengan dunia luar yang pada sebelumnya dia hanya isolasi negara itu. Dari sini Jepang pun berkembang menjadi salah satu negara paling maju dan berpengaruh di dunia sampai saat ini. Oleh karena itu, restorasi Meiji menjadi penanda awal modern di Jepang. Dan ada beberapa faktor yang melakukan restorasi. Faktor mengapa Jepang melakukan restorasi Meiji ini? Faktor-faktor tersebut saya ambil hanya beberapa faktor yang terbesar, ada 3. Yang pertama, karena keterbelakangan mereka dalam teknologi, dan ini membuat mereka kewalahan ketika menghadapi Amerika yang saat itu sudah maju baik dalam bidang apapun termasuk teknologi. Adapun penyebab dari keterbelakangan mereka adalah karena kebijakan dari Shogun Tokugawa yang bernama Sakoku, yaitu kebijakan yang membuat negara Jepang tidak bisa bersosialisasi dengan negara luar, dan juga sebaliknya, yaitu negara luar tidak diperbolehkan masuk ke negara Jepang. Lalu faktor yang kedua adalah faktor kedatangan Amerika Serikat ke Jepang yang mampu mengalahkan negeri Jepang. Jepang kalah dikarenakan kalah jauh dari sisi teknologi dengan negara Amerika Serikat yang membuat Jepang kalah telak dari Amerika Serikat saat itu. Lalu yang terakhir, ada faktor ekonomi. Jepang saat itu mengalami krisis ekonomi yang membuat eksistensi shogun diragukan, sehingga masyarakat Jepang menuntut kekuasaan sepenuhnya dikendalikan oleh kaisar. Baik, selanjutnya pembahasan kedua yaitu proses terjadinya Meiji dan perubahan yang terjadi akan dibahas oleh kita dan Elvida. Saya bisa tentang proses terjadinya restorasi Meiji. Jadi pada tahun 868 suatu kelompok di dalam pemerintahan
kaum militer Jepang mengambil alih kekuasaan dan kemudian mulai melancarkan program secara revolusioner yang dikenal dengan Restoring Meiji. Dan orang-orang revolusioner ini menolak usul-usul tradisional untuk mengatasi krisis politik yang ditimbulkan oleh Commodore Perry pada tahun 1853. Commodore Perry ini adalah komandan perahu perang Amerika Serikat. Dan mereka kemudian menumbangkan rezim atau peraturan pemerintah Tokugawa, dan mereka menyediakan hak-hak istimewa golongan mereka sendiri, dan tanpa berpikir panjang mereka juga mengorbankan unsur-unsur tradisi Jepang. Jepang secara mengejutkan berubah dari negara feodal menjadi salah satu kekuatan yang modern. Jadi zaman feodal Jepang ini, di mana era ketika wilayah-wilayah di Jepang itu dipegang oleh daimyo atau tuan tanah. Jadi para daimyo ini berada di bawah kendali pemerintahan jenderal militer Jepang yang dipegang oleh shogun. Dan jadi kaisar pada era feodal ini hanya sebagai simbol sementara. Dan yang memegang roda pemerintahan itu yang dipegang oleh shogun. Di sini juga kita bisa lihat beberapa poin penyebab proses terjadinya Restoring Meiji. Yang pertama itu ketidakpuasan terhadap Keishogunan Tokugawa, yaitu banyaknya kalangan Jepang tidak puas dengan pemerintahan Keishogunan Tokugawa yang otoritas dan penolakan terhadap modernisasi. Di sini pemerintahan yang otoriter itu, yaitu yang kekuasaannya itu dipegang oleh kaum samurai dan diperkuat dengan aturan-aturan yang ketat, dan kebijakan ini pemerintah tidak memperhatikan rakyat kecil, sehingga yang membuat banyak kalangan merasa tidak puas dan merasa dirugikan. Yang kedua yaitu pemberontakan dan perjuangan. Jadi di sini pemberontakan tersebut mencerminkan ketidakpuasan atau perjuangan kelompok masyarakat Jepang pada periode transisi menuju modernisasi. Yang ketiga naiknya Kaisar Meiji pada tahun 1868 yang menaikkan takhta dan memulai era baru di Jepang. Yang keempat ada reformasi Restoring Meiji, yaitu jadi pemerintahan Meiji ini melaksanakan reformasi politik, sosial, dan ekonomi dengan tujuan modernisasi Jepang. Jadi intinya proses terjadi Restoring Meiji ini yaitu di saat kedatangan orang-orang Barat yang merasa Jepang untuk membuka negaranya dari politik isolasi. Karena Jepang itu terletak di jalur perdagangan dunia. Sekian dari materi saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang perubahan terjadi pasca restorasi Meiji. Pemerintahan Meiji menjanjikan rakyat Jepang untuk mengubah politik pemerintahan dengan mendirikan pemerintahan konstitusional. Konstitusi Jepang disahkan pada 1889 dengan sistem liberal dan kebebasan berpendapat. Pada akhir 1890 didirikan Majelis Nasional dengan sebutan Bicameral Dia. Konstitusi nasional ini membuat landasan negara Jepang agar menjadi kuat dan kaya dan setara dengan negara Barat. Kaisar Meiji melakukan upaya untuk mencapai cita-cita tersebut. Konstitusi Jepang era Meiji melakukan adopsi dari konstitusi negara-negara Eropa, khususnya Jerman. Klan Chosu di Ito Hirobumi merubah konstitusi pada 1889 dengan menyekolahkan anak muda ke Eropa. Setelah menyaksikan penindasan dari diskriminasi rasial di Selandia Baru, menyadari bahwa Jepang posisinya sangat terancam. Maka Kaisar harus melakukan kebijakan-kebijakan restorasi untuk mempertahankan negara. Kaisar Meiji melakukan kebijakan-kebijakan seperti memperkarasai penghapusan sistem tanah feodal 1871
menciptakan sistem sekolah baru 1872, penerapan sistem kabinet pemerintahan 1885, pengesahan konstitusi Meiji tahun 1889, pembukaan diet 1890. Yang kedua, kebijakan kedua yang diambil oleh para pemimpin pembantu kaisar adalah diadakannya pendidikan wajib dan bebas bagi seluruh rakyat Jepang selama 4 tahun dan dibukanya berbagai macam dan tingkat sekolah hingga universitas. Yang ketiga, kebijakan yang dalam masa pemulaan modernisasi Jepang adalah sikap Jepang untuk lebih berorientasi kepada kekuatan sendiri atau berdikari daripada berdasarkan pada bantuan luar negeri. 4. Kebijakan yang keempat adalah diadakannya wajib militer bagi seluruh rakyat Jepang yang sudah diatur melalui undang-undang pada tahun 1872. Setelah penghapusan golongan samurai, fungsi pertahanan bukan lagi menjadi kewajiban bagi suatu golongan, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Jepang. Yang kelima, kebijakan yang pada masa ini restorasi Meiji adalah perubahan sistem perpajakan. Sumber utama dari perpajakan saat itu adalah sektor tanah, seperti halnya pada masa Tokugawa. Akan tetapi pada masa Tokugawa, pajak dibayar dengan hasil tanah, terutama beras. Akibatnya pemasukan pajak tidak stabil karena tergantung dari hasil panen. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk materi berikutnya yaitu dampak restorasi Meiji terhadap modernisasi dan industrialisasi Jepang. Kita tahu setiap peristiwa pasti memiliki dampak. Nah, pada restorasi dari Kaisar Meiji ini yang berkuasa sejak tanggal 3 Februari 1967 ini menandai berakhirnya kendali Shogunan Tokugawa atas pemerintahan Jepang. Restorasi ini membawa dampak modernisasi pada Jepang. Yang pertama, mengubah pemerintahan Jepang. Dampak restorasi Meiji bagi pemerintahan Jepang adalah mengubah kekuasaan pemerintah Jepang yang sebelumnya dipegang oleh Shogunan Tokugawa dikembalikan kepada kaisar. Setelah mengambil alih kekuasaan pemerintah kekaisaran, Meiji mulai melaksanakan berbagai reformasi untuk modernisasi Jepang. Beberapa perubahan yang terjadi antara lain pembentukan pemerintahan sentral, yaitu pemerintahan Meiji membentuk sistem pemerintahan sentral yang kuat dengan kaisar sebagai pemimpin tertinggi. Sistem ini menggantikan sistem feodal yang ada sebelumnya. Yang kedua yaitu modernisasi militer, yakni pemerintahan Meiji melaksanakan reformasi militer yang mengadopsi teknologi dan strategi militer barat. Mereka membangun angkatan bersenjata yang modern dan mengirimkan mahasiswa ke luar negeri untuk mempelajari ilmu militer dan teknologi. Yang ketiga, modernisasi ekonomi, yakni pemerintahan Jepang Meiji membuka Jepang terhadap perdagangan internasional dan mendorong industrialisasi negara. Mereka membangun infrastruktur seperti sistem transportasi, jaringan telegraf, serta mendukung pendirian industri modern. Yang keempat, pendidikan universal, yaitu pemerintahan Meiji mewujudkan pendidikan universal bagi semua warga Jepang. Mereka mendirikan sekolah-sekolah modern yang mengirimkan mahasiswa ke luar negeri untuk mempelajari ilmu pengetahuan barat. Yang kelima, modernisasi hukum. Pemerintahan Meiji memperkenalkan sistem hukum yang berbasis pada model barat. Mereka mengadopsi kode hukum sipil dan kode hukum pidana dari negara-negara Eropa. Perubahan yang terjadi selama restorasi Meiji ini berhasil menjadikan Jepang sebagai negara industri yang maju dan kuat secara politik dan militer. Jepang menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia dan memainkan peran penting dalam politik global. Dampak dari restorasi Meiji ini memiliki dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif, yaitu mengubah Jepang yang awalnya negara agraris menjadi negara industri. Yang kedua, menjadikan Jepang menjadi negara serta salah satu yang terkuat di Asia. Yang ketiga, modernisasi teknologi, transportasi, dan benda-benda yang bisa menjadi penunjang masyarakat Jepang agar lebih terbantu dan beraktivitas. Yang keempat, mampu membuat konsep undang-undang yang menyerupai undang-undang negara-negara Eropa. Yang kelima, dihapusnya budaya feodalisme dan diganti dengan sistem administrasi daerah atau prefektur. Yang kedua yaitu dampak negatif. Yang pertama, Jepang menjadi negara imperialis saat sebelum Perang Dunia yang Kedua dikarenakan nafsu mereka untuk mengambil sumber daya alam dan sumber daya manusia lain untuk industri negara mereka.
Yang kedua, menghilangkan hak-hak istimewa dari golongan-golongan tradisional di Jepang seperti samurai dan daimyo. Yang ketiga, menjajah negara-negara lain seperti Cina, Indonesia, dan Korea. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan materi dari teman saya. Adapun faktor-faktor yang mendorong munculnya Jepang sebagai negara imperialis ialah pertama, adanya perkembangan Jepang dalam segala bidang mengakibatkan berlipat gandanya pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk ini ada tiga periode, 3 tahun maksudnya. Yang pertama itu ada pada tahun 1872 yang berjumlah 35 juta jiwa, yang pada tahun kedua 1894 41 jiwa, 41 juta jiwa, yang terakhir 1920 35 juta jiwa. Yang kedua, adanya perkembangan industri yang begitu pesat, yang mana perkembangan industri yang begitu pesat ini membuat mereka membutuhkan bahan-bahan mentah dan pasaran sebagai untuk keberlangsungan industrialisasi. Yang ketiga, adanya pembatasan imigran Jepang kepada negara-negara barat, di mana negara-negara barat ini tidak menerima imigran Jepang. Jadi dari tidak diterimanya imigran Jepang ini membuat Jepang menimbulkan reaksi, yaitu berupa imperialisme. Sedikit saya jelaskan, imperialisme yaitu sebuah kebijakan di mana negara itu dapat memegang kendali negara yang lain. Nah, dia memegang kendali negara yang lain ini, dia dapat mengatur negara itu agar bisa berkembang. Dan terakhir itu pengaruh ajaran Shinto tentang Hakyo Satuchiyo, yang itu yang berarti dunia sebagai keluarga, di mana Jepang terpanggil untuk memimpin bangsa-bangsa di dunia atau Asia Pasifik. Dengan kata lain, Jepang sebagai pelopor Pan Asia sekaligus jadi pemimpinnya. Tindakan imperialisme Jepang setelah restorasi Meiji. Imperialisme sendiri adalah gerakan politik suatu untuk menguasai dunia bagi kepentingan negara penakluk dengan melakukan penjajahan untuk menguasai dan menanamkan pengaruh ke daerah jajahannya. Tindakan imperialisme yang dilakukan Jepang setelah terjadinya restorasi Meiji, yaitu Jepang melancarkan misi imperialisme, dan kebijakan restorasi Meiji juga memiliki dampak negatif bagi negara di Indonesia, di negara-negara di Asia, termasuk juga Indonesia terkena dampaknya. Tindakan ini mengubah Jepang menjadi negara modern dan mendorong Jepang untuk melakukan imperialisme, mengikuti jejak penjajahan yang dilakukan seperti negara Eropa. Keinginan Jepang menjajah ini dikarenakan ingin menguasai sumber daya pada suatu negara yang dibutuhkan untuk kemajuan industri negara, terutama industri perang. Gerakan-gerakan imperialisme yang dilakukan Jepang setelah restorasi Meiji, yaitu Perang Cina Jepang pada tahun 1894 sampai 1895. Yang kedua, Perang Rusia Jepang pada tahun 1904 sampai 1905. Dan Jepang juga ikut dalam Perang Dunia Pertama. Perang Cina Jepang yaitu pada tahun 1894 sampai 1895. Jepang dan Cina sebelumnya memiliki hubungan persahabatan yang begitu erat, baik secara resmi yakni dengan utusan-utusan maupun tidak resmi yakni dengan hubungan dagang sejak zaman sebelum dinasti Ming. Akan tetapi suasana persahabatan tersebut berubah setelah Jepang berhasil membangun negaranya menjadi kuat dan berpisah dari Cina. Kaisar Meiji sendiri sebagai kaisar baru mulai merintis jalan ke arah pembentukan negara Jepang yang baru, kuat dan modern. Kaisar menginginkan negara Jepang menjadi negara yang begitu besar. Hal ini hanya dapat terlaksana apabila Jepang dapat menguasai daerah-daerah di sekitar kawasannya. Sebelum perang berlangsung, Korea adalah negara vasal Cina. Sebaliknya, mulai 1894, Jepang menaruh perhatian besar terhadap Korea yang kemudian melibatkan Korea dalam perang melawan Cina. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perang Cina-Jepang pertama dapat dikemukakan sebagai berikut. Memiliki dua sebab, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umumnya, Korea merupakan batu loncatan untuk memasuki Manchuria dan Cina dan daratan Asia yang lain.
Cina harus dihancurkan karena Cina merampas kemerdekaan Korea dan menutup Korea bagi Jepang. Yang kedua, Korea akan dijadikan sebagai tempat pemindahan atau penampungan sebagai penduduk Jepang yang telah padat. Dan sebab umum yang ketiga yaitu Korea kaya akan bahan mentah untuk industri, sehingga menjadi daya tarik bagi Jepang untuk menguasainya. Sebab khusus perang Cina dan Jepang, yaitu pada waktu itu Korea terjadi pemberontakan Tongha. Tongha merupakan partai konservatif yang berideologi campuran antara Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Pemberontakan ini terjadi antara golongan konservatif yang meminta bantuan kepada Cina melawan golongan progresif yang meminta bantuan Jepang. Baik Jepang ataupun Cina mengirimkan pasukannya ke Korea. Namun sampai perang reda, kedua belah pihak tidak mau menarik kembali pasukannya, tetap kuat pada pendiriannya masing-masing. Sehingga hubungan kedua menjadi tegang. Dalam persengketaan itu, Rusia mulai ikut campur. Rusia mengancam apabila kedua belah pihak tidak menarik pasukannya dari Korea, maka Rusia akan tampil di depan dan ikut bertanggung jawab atas perang tersebut. Rusia merasa begitu keberatan terhadap penyerahan semenanjung Liaotung kepada Jepang. Maka dengan dipaksa oleh Rusia, mereka memprotes keputusan tersebut dengan alasannya melanggar kedaulatan Cina. Kemudian gerakan imperialisme selanjutnya yaitu perang Rusia dan Jepang pada tahun 1904 sampai 1905. Pada 1900, golongan konservatif di Cina mendirikan suatu perkumpulan rahasia yang dikenal dengan nama Yi Houtuan. Oleh orang-orang Barat disebut Boxers. Dengan adanya kekacauan yang ditimbulkan oleh Boxers tersebut, Rusia berkesempatan untuk mengirimkan pasukannya ke Manchuria untuk melindungi warga negara dan kekayaannya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di pihak-pihak negara Barat, khususnya di Inggris. Begitu juga dengan Jepang. Mereka bersama dengan Amerika Serikat mengajukan protes. Bagi Jepang, suatu tindakan Rusia di Manchuria berarti mendekati Korea. Mendekati Korea berarti mendekati Jepang. Maka Jepang lebih keras memprotes tindakan Rusia tersebut. Sebab terjadi perang Jepang-Rusia adalah baik Jepang maupun Rusia memiliki kepentingan politik dan ekonomi terhadap Korea dan Manchuria, serta Jepang menghendaki agar masalah Manchuria diselesaikan langsung dengan Tsar Rusia. Dan gerakan imperialisme yang terakhir yang dilakukan oleh Jepang adalah Jepang ikut dalam Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama telah memberikan kesempatan kepada Jepang untuk menyalurkan berbagai ambisinya. Apabila Jepang terikat oleh sebuah perserikatan dengan Inggris yang menyatakan bahwa Jepang harus membantu kawan serikat, yaitu kawanan serikat Inggris. Apabila kawanan serikatnya itu diserang di timur jauh, perserikatan itu juga mewajibkan untuk memperhitungkan bersama tindakan apa yang harus diambil untuk melindungi suatu kepentingan di dunia timur yang terancam, yaitu Jerman. Jepang menyambutnya dengan gembira, sebab Jerman yang dahulu bersama-sama dengan Rusia dan Prancis telah memaksanya mengembalikan semenanjung Liaotung ke tangan Cina, yang akhirnya jatuh ke tangan Rusia. Perang Dunia Pertama juga memberikan kesempatan Jepang untuk bergerak secara leluasa menguasai Cina dan Samudra Pasifik. Sebab negara-negara Barat sedang sibuk menguasai kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak sempat memperhatikan sepak terjang di Jepang di timur jauh. Ikatan Perserikatan Inggris dan Jepang menyebabkan Jepang menyatakan perang kepada Jerman juga. Tugas Jepang dalam Perang Dunia Pertama secara geografis terletak di bagian timur, yang ini membantu Inggris membersihkan Laut Asia Timur dan kapal-kapal perang Jerman. Sesudah pemerintah Jepang menyatakan perang kepada Jerman, mereka segera mengirimkan pasukannya ke Shinto. Selanjutnya, armada Jepang memasukkan Samudra Pasifik, yaitu ke Kepulauan Marina, Caroline dan Marshall yang terletak di utara Khatulistiwa. Sebagian yang lain angkatan laut Jepang berlayar ke Timur Tengah untuk membantu mengawal pengiriman sekutu melewati laut tersebut. Perang Dunia Pertama berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu, yang berarti kemenangan juga bagi Jepang. Dengan demikian, sampai dengan Perang Pertama, Jepang telah berhasil menguasai banyak daerah. Jepang telah muncul menjadi negara besar dengan sebutan The Great Power. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman kami yang sudah memberikan materi-materi mereka yang sudah mereka sampaikan. Dan sebelum kami buka sesi pertanyaan jawab kami, ada baiknya kita baca salah satu pustikan mereka tersebut, yaitu dari Monkey Delafi.
Lutfi, jika kau tidak mau mengambil resiko, kau tidak dapat menciptakan masa depan. Baik, sekarang kami membuka sesi tanya jawab. 6 pertanyaan saja untuk setiap masing-masing kelompok kami. Nama, Surabaya Tahunan dengan NIM 2307060034. Saya memberikan pertanyaan kepada Paulina Valora. Bagaimana restorasi Meiji memengaruhi hubungan Jepang dengan dunia luar? Saya yang masih tahunan. Saya akan bertanya kepada saudara kita Haikal. Dan dia menjelaskan faktor-faktor mendorong Jepang sebagai negara restorasi. Jadi apakah faktor-faktor eksternal seperti tekanan imperialisme Barat itu mempengaruhi keputusan Jepang untuk menjadi negara imperialisme? Saya buat di Salita NIM 2307060076 ingin mengajukan pertanyaan kepada Elfridia Sianturi. Restorasi Meiji mengubah sikap Jepang untuk lebih berorientasi pada kekuatannya sendiri daripada berdasarkan bantuan dari luar negeri. Berdasarkan pernyataan tadi, dapatkah Jepang mengembangkan industri teknologinya sendiri tanpa bantuan dari negara lain? Jika iya, jelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi. Terima kasih. Dengan NIM 2306 dari kelompok 4, saya ingin bertanya, apakah ada dampak penjajahan Jepang terhadap Indonesia dalam bidang industri Indonesia sampai saat ini? Bagaimana bisa restorasi Meiji berdampak buruk bagi Indonesia? Coba jelaskan untuk Nikita. Saya ingin bertanya, apa itu kemodernan PBB? Dan saya simak tadi orang revolusioner menolak revolusi tradisional. Coba jelaskan apa saja revolusi tradisional tersebut. Baik, terima kasih untuk Haikal dan Yawan. Sekarang pertanyaan selanjutnya dari Sri Magdalena, kelompok 7 kepada Paulina. Yang pertanyaannya itu adalah bagaimana restorasi Meiji mempengaruhi hubungan Jepang dengan dunia luar. Restorasi Meiji yang berlangsung di Jepang memiliki dampak yang signifikan pada hubungan Jepang dengan dunia luar. Berikut beberapa dampak utama dari restorasi Meiji terhadap hubungan Jepang dan hubungan Jepang dengan dunia luar. Yang pertama, modernisasi dan modernisasi ekonomi. Restorasi Meiji melihat Jepang beralih dari rezim feodal ke pemerintahan pusat yang kuat dan modernisasi ekonomi. Ini melibatkan adopsi teknologi dan sistem politik yang mirip dengan negara-negara barat. Hal ini meningkatkan kerjasama ekonomi dengan warga negara-negara barat dan mendatangkan investasi-investasi dari negara asing. Lalu yang kedua, imperialisme Jepang. Restorasi Meiji juga membawa perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Jepang. Jepang menjadi lebih agresif dalam mencari wilayah kolonial di luar negeri, seperti invasi Taiwan dan perang melawan Tiongkok pada akhir abad ke-19. Ini mengubah dinamika hubungan Jepang dengan negara-negara Asia dan mengarah pada konflik dengan kekuatan barat seperti perang Rusia dan Jepang. Lalu yang ketiga, ada aliansi dengan kekuatan barat. Jepang mulai melihat negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, sebagai sekutu potensial dalam usaha mereka untuk mengatasi ancaman dari Rusia dan Tiongkok. Ini memuncak dalam perjanjian Tembusu 1854 dengan Amerika Serikat yang membantu membuka hubungan dagang Jepang dengan dunia luar. Lalu yang terakhir, keempat, modernisasi militer. Restorasi Meiji juga mencakup modernisasi militer Jepang, dan ini membuat Jepang menjadi kekuatan militer yang lebih kuat sampai saat ini. Ini mempengaruhi hubungan Jepang dengan kekuatan-kekuatan militer lainnya dan memainkan peran dalam konflik seperti perang Rusia-Jepang dan perang dunia kedua. Secara keseluruhan atau garis besarnya, restorasi Meiji mengubah Jepang dari negara yang relatif terisolasi dengan dunia luar menjadi kekuatan modern yang terlibat dalam hubungan ekonomi dan politik yang lebih luas dengan dunia luar, tidak lagi terisolasi. Meskipun ini juga membawa konflik dan imperialisme Jepang. Untuk saudari Sri, apakah sudah cukup jawaban dari saya? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yawan. Faktor-faktor eksternal seperti tekanan imperialisme Barat dapat mempengaruhi keputusan Jepang untuk menjadi negara imperialisme pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jepang merasa tertekan oleh negara-negara Barat yang menjajah wilayah-wilayah di sekitarnya. Dan hal ini mendorong Jepang untuk mengambil langkah-langkah imperialisme sebagai upaya untuk memperluas wilayah dan pengaruh mereka.
imperialisme barat seperti upaya kolonialisasi oleh negara-negara Eropa dan Amerika menciptakan persaingan ekonomi dan politik yang kuat di seluruh dunia. Jepang melihat upaya ini sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan sumber daya mereka. Oleh karena itu, mereka merasa perlu mengikuti jejak negara-negara barat dengan melakukan imperialisme mereka sendiri sebagai cara untuk mengamankan sumber daya, memperluas wilayah mereka, dan meningkatkan kedaulatan mereka. Berikut saya sebutkan beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan Jepang sebagai berikut. Yang pertama, teknologi dan militer. Imperialisme barat membawa teknologi modern seperti kapal perang dan senjata yang membuat Jepang menyadari perlunya memodernisasi militer mereka untuk bersaing dan melindungi diri dari potensi ancaman asing. Yang kedua, perjanjian tidak adil. Berbagai perjanjian yang tidak adil dengan negara-negara barat seperti perjanjian Kanagawa pada tahun 1854 dan perjanjian Haris pada tahun 1858 memberikan tekanan ekonomi dan politik pada Jepang. Hal ini menyadarkan Jepang akan kerentanan mereka terhadap pengaruh asing. Yang ketiga, desakan terbuka. Kebijakan pintu terbuka yang diusung oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya di Asia mendorong persaingan ekonomi dan penguasaan wilayah baru. Hal ini mendorong Jepang untuk mencari wilayah baru agar tidak terpikirkan dalam perdagangan dan sumber daya. Yang keempat, studi dan imitasi. Jepang mulai mengadopsi berbagai elemen budaya dan sistem politik barat, termasuk konstitusi dan sistem pendidikan modern, sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengejar barat dalam hal kemajuan. Dan yang terakhir, pengetahuan akan kelemahan tradisional. Melalui interaksi dengan negara-negara barat, Jepang mulai menyadari kelemahan tradisional mereka dalam hal teknologi, militer, dan pemerintahan, yang memotivasi mereka untuk melakukan reformasi internal dan mencari kekuatan imperialistik. Sebagai hasil dari faktor-faktor ini, Jepang mulai memodernisasi dan mengembangkan kekuatan militer mereka menghadapi imperialisme barat dan pada gilirannya menjadi negara imperialistik dan yang mencari ekspansi wilayah di Asia. Apakah jadi meskipun Jepang memilih untuk bersikap berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain, namun faktanya Jepang itu masih mampu mengembangkan industri teknologinya menjadi lebih baik. Jadi Jepang ini dengan cepat mengadopsi teknologi barat dalam mesin uap, kereta api, dan telegraf. Jadi hal ini juga didukung oleh sekolah-sekolah dan universitas lain yang berfokus pada pendidikan teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi sehingga memungkinkan bahwa kondisi industri teknologi Jepang bisa berkembang dengan baik. Terima kasih. Jelas? Bagaimana juga? Terima kasih. Jawabannya itu ya, penjajahan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia Kedua memiliki dampak yang signifikan pada bidang industri dan berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Beberapa dampaknya, yang pertama, satu, pengembangan industri. Selama penjajahan Jepang terjadi pengembangan industri di Indonesia. Jepang memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia untuk mendukung upaya perang mereka. Sebagai akibatnya, beberapa industri seperti pertambangan, perkebunan, dan manufaktur berkembang pesat. Yang kedua, pemberian pendidikan teknis. Jepang memberikan pelatihan teknis kepada sejumlah warga Indonesia. Ini membantu dalam pengembangan keterampilan teknis yang berguna dalam industri dan infrastruktur pasca kemerdekaan. Yang ketiga, perubahan struktur industri. Penjajahan Jepang mengubah struktur industri Indonesia. Mereka memprioritaskan produksi yang mendukung perang, seperti industri karet dan kelapa sawit untuk mendukung keperluan perang. Yang keempat, peningkatan infrastruktur. Jepang juga membangun infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, dan pelabuhan yang pada akhirnya bermanfaat bagi perkembangan industri dan transportasi di Indonesia setelah kemerdekaan. Apakah jawabannya sudah dapat diterima? Jadi dampak negatifnya itu Jepang menjadi negara imperialis saat dan sebelum Perang Dunia Kedua dikarenakan nafsu mereka untuk mengambil sumber daya alam dan sumber daya manusia lain untuk industri di negara mereka. Yang kedua, menghilangkan hak-hak istimewa dari golongan-golongan tradisional di Jepang seperti samurai dan daimyo. Yang ketiga, menjajah negara-negara lain seperti Cina, Indonesia, dan Korea. Diterima? Ada lagi sebentar ya.
Di sini kita sama-sama belajar, izinkan saya menjawabnya. Komandan Matthew Perry adalah seorang komandan Angkatan Laut Amerika Serikat yang terkenal karena perannya dalam membuka Jepang terhadap dunia luar. Pada tahun 1853 dan 1854, ia memimpin ekspedisi Amerika ke Jepang dengan tugas untuk memaksa pembukaan hubungan dagang dengan Jepang yang telah berada dalam isolasi yang ketat selama berabad-abad. Dengan menggunakan kekuatan militernya, Perry berhasil menyusun perjanjian Kanagawa dengan Jepang pada tahun 1854 yang membuka pelabuhan-pelabuhan tertentu bagi kapal-kapal Amerika Serikat untuk berlabuh dan mendapatkan persediaan. Kemudian dalam periode yang mengikuti kedatangan Perry, terjadi berbagai perubahan dan reaksi di Jepang. Adapun usul-usul yang dijabarkan untuk mengatasi krisis politik akibat kedatangan Perry, yaitu ada 3, merupakan pertama Shonojoi, yang kedua Kokugaku, yang ketiga Sakoku. Yang pertama Shonojoi, atau artinya hormat pada kaisar, usir barbar barat. Usul tersebut adalah sebuah gerakan yang menekankan pentingnya memelihara kaisar Jepang sebagai simbol kesatuan nasional dan menolak pengaruh asing. Gerakan ini mendorong untuk mengusir asing dan mendukung kaisar dalam memperkuat pemerintahan. Usul yang kedua adalah Kokugaku atau studi nasional. Gerakan intelektual yang mengadvokasi pemulihan tradisional Jepang dan penolakan terhadap pengaruh asing. Mereka ingin mengembalikan nilai-nilai Konfusianisme dan Shinto sebagai dasar moral dan budaya Jepang. Dan usul yang terakhir adalah Sakoku atau kebijakan penutupan. Sebagian kelompok berpendapat bahwa Jepang harus mempertahankan kebijakan isolasi yang telah ada sebelum kedatangannya Perry. Mereka berpendapat bahwa dengan menutup diri dari luar, Jepang dapat mempertahankan kedaulatannya. Meskipun beberapa kelompok revolusioner mendukung usul-usul ini, pemerintah pada akhirnya memutuskan untuk membuka Jepang kepada pengaruh asing, terutama setelah tekanan militer dari Perry dan Amerika Serikat. Hal ini memicu proses modernisasi dan transformasi besar di Jepang yang akhirnya mengarah pada restorasi Meiji pada tahun 1868 dan modernisasi lebih lanjut. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditangkap? Terima kasih. Untuk pertanyaan sesi jawab dan pembahasan sudah kami tutup, maka kami simpulkan restorasi Meiji adalah sebuah periode dalam sejarah Jepang yang dimulai pada tahun 1808 ketika Kaisar Meiji naik tahta dan berlangsung hingga 1912. Periode ini ditandai oleh reformasi yang radikal dan modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk mengakhiri era feodal dan membawa negeri ini ke arah modern. Kesimpulannya, restorasi Meiji menghasilkan transformasi signifikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan militer yang memungkinkan Jepang menjadi kekuatan dunia yang signifikan pada abad ke-20. Restorasi Meiji yang terjadi di Jepang telah mengubah Jepang menjadi negara yang modern dan imperialis. Jepang yang tadinya merupakan masyarakat yang kolot dan terisolir secara drastis berubah menjadi masyarakat modern yang setara dengan masyarakat di Eropa atau negara-negara barat. Upaya yang dilakukan oleh Kaisar Meiji terbilang sangat efektif dan efisien. Hal ini ditunjukkan dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai. Restorasi Meiji membawa pengaruh yang sangat besar dalam upaya merubah masyarakat Jepang menjadi masyarakat modern. Kemajuan-kemajuan yang dicapai setelah restorasi Meiji ini tidak akan mampu berjalan jika tidak diimbangi dengan kemampuan dan etos kerja yang baik dari masyarakat Jepang itu sendiri. Kemajuan dalam segala bidang secara tidak langsung membuat bangsa Jepang melancarkan gerakan imperialisme. Dalam pembaruan-pembaruan yang dilakukan Jepang membuat sesuatu catatan penting yang dapat dijadikan pelajaran bagi kita semua. Hal yang menarik dari restorasi Meiji adalah bahwa antara unsur-unsur baru dan unsur-unsur tradisional semuanya berjalan secara bersama-sama. Jadi bisa kita katakan meskipun Jepang mengalami perubahan di berbagai bidang dan sektor, nilai-nilai tradisi leluhurnya tetap terjaga dengan baik hingga sekarang saat ini, yang memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa modernisasi bukan berarti merubah pola hidup dan tradisi leluhur yang positif dengan budaya barat. Restorasi Meiji adalah tonggak sejarah yang mengubah Jepang dari negara feodal menjadi kekuatan ekonomi dan militer yang signifikan di abad ke-20. Baik, sekian
Dan terima kasih dari kelompok kami, kelompok 3, Sejarah Asia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami semua. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan dosen pemangku kami. Terima kasih, selamat siang.